Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam kuliah dasar-dasar perlindungan tanaman. Saudara sekalian, sekarang kita akan membahas tentang patogen dan penyakit tanaman. Nanti kalau saudara sudah terbiasa dan terampil di dalam mendiagnosis tanaman yang sakit, maka saudara akan menjadi dokternya tanaman. Tertarik apa tertarik? Ayo kita lanjutkan bahasan kita. Saudara sekalian, tanaman itu dikatakan sakit apabila kondisinya tidak normal, baik perkembangan morfologis maupun fisiologisnya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tidak normal itu menjadikan tanaman itu disebut sakit. Jadi penyakit tanaman adalah kondisi tanaman di mana pertumbuhan atau perkembangannya tidak normal. Nah, ketidaknormalan tanaman itu bisa diindikasikan, bisa diamati dari gejala-gejalanya. Di dalam istilah penyakit tanaman ada perbedaan antara gejala atau symptoms dengan tanda atau sign. Nah, simptom itu terkait dengan kondisi atau keadaan. Keadaan yang bagaimana? Yaitu keadaan perubahan yang terjadi pada tanaman dari kondisi yang normal menjadi tidak normal. Apanya yang berubah? Yang berubah bisa morfologinya, bisa performan bentuknya, dan atau fisiologisnya. Fisiologis itu ya fase-fase perkembangan tanaman. Misalnya tanaman buah itu mestinya umur 5 tahun sudah berbuah. Nah ini kok tidak berbuah? Nah itu berarti ada hambatan fisiologis, ada ketidaknormalan fisiologis. Nah itu artinya tanamannya sakit. Nah sedangkan tanda itu adalah keberadaan bagian atau seluruh penyebab kerusakan itu pada gejala tanaman yang sakit. Nah, misalnya ini kalau gejalanya itu busuk gitu ya, bagian tanamannya membusuk itu artinya ada gejala. Gejala apa? Gejala busuk pada tanaman. Nah, kemudian tandanya apa? Tandanya ada miselium ya, yang ada di dalam tanaman yang sakit itu. Nah ini misalnya ada buah timun yang busuk kemudian diselimuti oleh benang-benang putih, ya, miselium. Ini tanda. Nah, baik, itu kita pengertian gejala dan tanda. Nah, tanda-tanda morfologis itu ada 3 kriterianya. Yang pertama adalah disebut dengan nekrosis. Apa itu nekrosis? Nekrosis itu kematian jaringan. Awalnya selnya mati, kemudian sel-sel itu penyusun jaringan, berikutnya jaringan ikut mati. Nah, ditandai dengan apa? Dengan busuk. Ya, tanamannya mati, mengering, menimbulkan bercak. Nah, bercaknya ini kalau bercak setempat, spot, ya, bintik-bintik kecil ataupun besar itu disebut dengan spot atau bercak. Kemudian blight itu bercak yang meluas. Nah, biasanya diawali dari tepi daun, kemudian meluas sampai ke tengah, sampai ke helaian daun. Nah, ini sering terjadi pada tanaman kentang dan daun-daun tanaman yang terserang oleh jamur. Nah, kemudian strip, ini bercak-bercak
Ini pada daun jagung ini ada apa kematian jaringan yang belum sampai bercak itu biasanya berupa strip pada daun yang hijau, kemudian ada strip-strip kuning. Nah ini mulai ada kematian jaringan di situ. Nanti lama-lama yang kuning itu akan menjadi kecoklatan dan mati, busuk. Ya. Jaringannya mati. Nah, kemudian strip itu strip yang meluas, ya, bercaknya lebih tebal. Kemudian cancer atau kanker, nah ini pada batang biasanya busuk pada jaringan berkayu itu namanya kanker. Nah, ini nekrosis. Nah, berikutnya adalah hiperplasis. Nah, tanaman yang menunjukkan gejala-gejala pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan pada umumnya, ya, atau tumbuhnya tidak normal, lebih cepat, ya, lebih cepat. Ya, pertumbuhan tidak normal dan lebih cepat itu namanya hiperplasis. Contohnya etiolasi, tumbuh memanjang, biasanya apabila tanaman ditanam pada greenhouse, di dalam greenhouse atau di dalam rumah plastik. Nah, efek rumah kaca itu menyebabkan tanaman memanjang, ya, ruas-ruas tanamannya memanjang. Ini namanya etiolasi. Jadi itu gejala sakit sebenarnya. Nah, tapi sakit itu belum tentu merugikan. Ya, gigantisme, tumbuh meraksasa, gol, ini bengkak, ini ada pembengkakan di beberapa bagian tanamannya, ya, baik di daun maupun di batang, ini ada benjol-benjol atau bengkak. Ya. Kemudian witches broom, ini mungkin tidak begitu kelihatan, kalau di lapangan di alam aslinya bisa kelihatan ini di pucuk-pucuk ini tumbuh tunasnya banyak, ya, banyak tumbuh tunas di pucuk sehingga pertumbuhannya roses seperti bunga mawar atau witches broom seperti sapu setan, jeprak begitu ya. Kemudian root knot, bintil akar, ya, akarnya berbintil-bintil, baik disebabkan oleh bakteri atau jamur, baik yang bersifat simbiosis atau parasitisme. Ini bintil akar. Kemudian hipoplasis. Nah, kalau tadi hiperplasis itu tumbuh terlalu cepat. Nah, kalau hipoplasis kebalikannya, tumbuh tapi lambat. Ya, lebih lambat daripada pertumbuhan normal. Nah, ini menyebabkan gejala stunting atau kerdil. Kemudian dwarf itu cebol. Nah, sama-sama kerdil dan cebol, tapi kalau stunting kerdil itu simetris, ya kalau dwarf cebol itu asimetris. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini. Tanaman padi yang kerdil rumput, ya. Dia tanamannya proporsinya sama dengan tanaman umumnya, tanaman normal, tapi lebih kecil. Nah, ini dwarf, ya, yang normal ini yang hijau, yang seger-seger ini, yang tidak normal yang sedikit menguning, ya, menguning dan kerdil. Nah, ini stunting. Nah, kalau dwarf cebol itu seperti bonsai. Nah, ini tanamannya kerdil tapi bentuknya asimetris. Nah, tadi saya sampaikan bahwa tanaman sakit itu belum tentu merugikan, bahkan bisa menguntungkan. Nah, contoh kasusnya bonsai ini, ya, tanaman dibuat sakit, tetapi harganya menjadi lebih mahal. Nah, contoh kasus lainnya apa? Bunga tulip. Bunga tulip itu yang tidak sakit dibandingkan dengan yang sakit, warnanya lebih indah bunga tulip yang sakit. Ya, sakit kena virus, akhirnya warnanya semburat, ada semburat-semburat alami yang
menjadi lebih indah daripada yang tidak sakit. Kemudian ini keriting. Ya, keriting pada tanaman cabai di pucuk-pucuk, ya, daunnya mengecil dan keriting. Ya. Kemudian ada yang menggulung. Menggulung, ini menggulungnya bisa menggulung ke arah atas, ada menggulung ke arah bawah. Kemudian kadang-kadang disertai dengan klorosis. Apa itu? Kehilangan klorofil. Ya, pembentukan klorofilnya dihambat sehingga daunnya tidak lagi hijau tapi ada semburat-semburat kuning. Nah, ini hipoplasis. Baik, berikutnya gejala fisiologis. Gejala fisiologis itu sepertinya tidak ada pertumbuhan yang tidak normal. Secara morfologis pertumbuhannya normal-normal saja. Tetapi mestinya sudah berbuah, ini belum berbuah. Nah, itu artinya tanamannya sakit secara fisiologis. Kemudian sakit karena kondisi lingkungan. Ini kalau terlalu dingin, akhirnya tanamannya mengkristal atau mengalami mumifikasi, mengeras. Nah, ini contoh pada tanaman pace, ya, tanaman pace buahnya mengeras. Nah, kemudian layu. Nah, layu ini karena defisiensi air, kekurangan air, tanaman menjadi layu. Tapi layu itu juga bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Nah, itu nanti ada yang disebut infectious disease atau yang disebut dengan non-infectious disease. Nah, itu bahasanya sebagai berikut. Jadi tadi gejala-gejala tanaman yang tadi kita bahas itu bisa disebabkan oleh patogen sehingga penyakitnya disebut penyakit patogenik atau infectious disease. Ya, karena patogennya harus masuk menginfeksi maka disebut dengan infectious disease. Tetapi kalau tidak ada patogennya karena faktor-faktor lingkungan penyebabnya itu disebut non-patogenik atau non-infectious. Sakit bukan karena infeksi tapi karena pengaruh lingkungan. Apa saja karena lingkungan itu? Defisiensi unsur hara, kurang pupuk nitrogen. Ya, kalau kurang pupuk nitrogen biasanya daun-daun tua itu klorosis, menguning. Nah, tapi kalau kelebihan nitrogen atau hijaunya menjadi hijau tua, bahkan ke biru-biruan. Nah, ini defisiensi juga over gitu ya, kelebihan nitrogen. Nah, kekurangan nitrogen nanti silakan dikembangkan sendiri melalui sumber-sumber informasi yang tersedia di baik di perpustakaan, kemudian di internet dan di media-media yang memungkinkan saudara bisa menggalinya. Nah, pelajari terus dan jadilah seorang yang terampil di dalam mendiagnosis penyakit tanaman. Nah, kalau kalian nanti terampil dalam diagnosis penyakit tanaman, kemudian bisa memberikan alternatif solusinya, dipadukan dengan pengetahuan saudara tentang konsep gangguan, kalian akan menjadi dokter tanaman yang bisa memberikan solusi kepada masyarakat pada umumnya. Sekian, selamat belajar, semoga sukses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.